Om Swastiastu. Salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Igede Putubanu Astawa, STMAK sebagai dosen pembimbing utama. Yang terhormat Ibu Sunita Devi, SEMSI sebagai dosen pembimbing pendamping. Yang terhormat Ibu Made Ari Wahyuni, SEMSI sebagai dosen penelaah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Kreativitas, E-commerce, dan Pemahaman Akuntansi terhadap Keberlanjutan UMKM sekecamatan Ubud saat pandemi COVID-19. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nilo Hadedwi Angidamayanti dengan NIM 1817051173. Adapun pokok pembahasan yaitu pendahuluan, kajian teori, dan metodologi penelitian. Langsung saja ke latar belakang, di mana UMKM adalah sektor usaha yang berperan penting dalam mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat dan merupakan tulang punggung yang bisa membantu perekonomian di Indonesia. Dikarenakan UMKM bisa membuka lapangan pekerjaan bagi para pengangguran berdasarkan dari hasil penjualan UMKM tersebut, yaitu dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan karena banyaknya jumlah pelaku UMKM yang berasal dari kalangan manapun. Keunggulan yang dimiliki UMKM dalam memanfaatkan sumber daya alam yaitu seperti perkebunan, peternakan, pertanian tanaman pangan, perikanan, perdagangan, serta restoran. Maka Provinsi Bali adalah suatu daerah yang memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan pariwisata dan UMKM. Terlihat pada slide di mana pada tabel 1 yang didapat dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gianyar dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah UMKM dari berbagai sektor di Gianyar tahun 2019 yaitu berjumlah 75.412. Tahun 2020 UMKM meningkat sebesar 130 yaitu menjadi 75.542 UMKM. Hingga akhir 2021, jumlah UMKM di Gianyar meningkat kembali sebesar 78 sehingga menjadi 75.620 UMKM. Nah, maka hal ini menandakan bahwa banyak sekali masyarakat yang tertarik dalam membuka bisnisnya di sepanjang tahun 2019 sampai tahun 2021. Keberlanjutan usaha. Nah, menurut Handayani 2007, keberlanjutan usaha adalah kondisi maupun keadaan suatu usaha yang berkaitan dengan cara-cara dalam mempertahankan, mengembangkan, serta melindungi sumber daya dan memenuhi kebutuhan terkait dengan suatu usaha. Keberlanjutan usaha tersebut merupakan suatu proses berlangsungnya suatu usaha yang mencangkup perkembangan serta pertumbuhan maupun cara dalam menjaga keberlangsungan dan pengembangan suatu usaha. Dalam keberlanjutan usaha UMKM didukung oleh teori going concern. Selanjutnya yaitu pandemi COVID-19. Pada awal tahun 2020, UMKM mulai mengalami perubahan akibat terjadinya pandemi COVID-19 yang menyerang Indonesia dan bahkan menyerang seluruh dunia. Nah, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia menjelaskan bahwa akibat dari adanya pandemi COVID-19, UMKM merupakan sektor yang paling berdampak akibat adanya pandemi COVID-19 yang bersumber dari voaindonesia.com 2020. Maka berdasarkan data, ada 87,5% UMKM yang terdampak, sedangkan 12,5% lainnya justru bisa beradaptasi dan bisa tetap jalan, bahkan penjualannya lancar. Nah, di sisi lain juga, digitalisasi membantu memperkuat ketangguhan UMKM di tengah pandemi COVID-19. Data dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali menjelaskan bahwa UMKM yang sudah terdampak COVID-19 telah melampaui 18.589, di mana di Kota Denpasar sebanyak 4.445 UMKM, Kabupaten Karangasem sebanyak 4.338 UMKM, Kabupaten Jembrana sebanyak 1.604 UMKM, Kabupaten Tabanan sebanyak 1.011 UMKM, Kabupaten Badung sebanyak 509 UMKM, Kabupaten Gianyar sebanyak 401 UMKM, dan Kabupaten Buleleng sebanyak 113 UMKM. Selanjutnya, fenomena yang terjadi lantaran
Adanya pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap UMKM, yaitu turunnya daya beli masyarakat yang membuat UMKM mengalami penurunan pendapatan karena tidak adanya pelanggan. Terjadinya kepercayaan konsumen yang menjadi menurun terhadap produk yang pelaku usaha UMKM jual, dan adanya hambatan distribusi yang disebabkan karena adanya pembatasan mobilitas. Maka dari itu, terkait dengan pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan PP nomor 21 tahun 2020, yaitu terkait pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, yang dimaksudkan untuk membatasi pergerakan orang dan barang, sehingga masyarakat diharuskan untuk tetap berdiam diri di rumah apalagi tidak ada kepentingan yang mendesak. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan usaha, yaitu karakteristik wirausaha, adalah sebagai ciri khas atau bentuk-bentuk watak atau karakter, corak, tingkah laku, atau tanda khusus yang melekat pada diri setiap wirausaha dalam mengelola usahanya untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Kreativitas. Menurut Alma 2009, menyatakan bahwa kreativitas adalah keterampilan yang dimiliki seseorang dalam membuat sesuatu yang baru atau berbeda, baik itu gagasan ataupun suatu karya yang nyata, yang memiliki perbedaan dari yang telah ada. Selanjutnya, e-commerce. Penjualan online atau disebut dengan e-commerce adalah suatu bentuk sistem teknologi informasi yang diadopsi atau diimplementasikan dapat memberikan banyak keuntungan bagi pelaku bisnis. Yang terakhir yaitu pemahaman akuntansi. Laporan keuangan sangat diperlukan oleh setiap usaha, di mana dalam analisis kinerja terkait posisi keuangan, arus kas penting juga untuk perusahaan demi mengambil suatu keputusan ekonomi yang bertanggung jawab. Tetapi dalam praktiknya, akuntansi keuangan pada UMKM masih tergolong rendah. Pembukuan UMKM dilakukan dengan cara-cara sederhana dan tidak detail. Kecamatan Ubud adalah kecamatan yang ada di Kabupaten Gianyar. Peneliti memilih UMKM yang ada di Kecamatan Ubud karena Kecamatan Ubud merupakan pusat pariwisata yang terdapat banyak UMKM dan pengrajin yang ada di Kecamatan Ubud. Nah, Kecamatan Ubud juga merupakan kecamatan dengan deretan kios-kios dan juga arshop yang menjual kerajinan-kerajinan tangan di Kabupaten Gianyar. Kecamatan Ubud juga terdiri atas desa wisata, di mana hampir semua desa di Kecamatan Ubud memiliki desa wisata yang sering dikunjungi wisatawan asing maupun juga lokal, sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkannya dengan membangun sebuah usaha mikro, kecil, dan menengah di sekitaran jalan raya. Penelitian ini merupakan perkembangan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Setiawati 2021 dan Dewi 2021. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu variabel penelitian serta sasaran penelitian, di mana variabel penelitian ini yaitu karakteristik wirausaha, kreativitas, e-commerce, dan pemahaman akuntansi terhadap keberlanjutan usaha UMKM di Kecamatan Ubud saat pandemi COVID-19. Nah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Setiawati 2021 dengan variabel penelitian adalah teknologi informasi, kreativitas, modal usaha, kualitas produk, serta literasi keuangan pada keberlanjutan usaha UMKM saat pandemi COVID-19. Sasaran penelitian sebelumnya yaitu pada UMKM yang berada di Kecamatan Tegalalang. Sedangkan penelitian dari Dewi 2021 dengan variabel penelitian adalah pemanfaatan media sosial, modal usaha, dan pemahaman akuntansi terhadap keberlanjutan bisnis UMKM di masa pandemi COVID-19. Sasaran penelitian dalam penelitian sebelumnya yaitu UMKM yang ada di Kecamatan Tegalalang. Maka, penelitian ini memiliki ketertarikan dalam melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Kreativitas, e-commerce, dan pemahaman akuntansi terhadap keberlanjutan usaha UMKM di Kecamatan Ubud saat pandemi COVID-19. Adapun identifikasi masalah, yaitu yang pertama UMKM adalah sektor yang paling berdampak akibat adanya pandemi COVID-19. Yang kedua yaitu kurangnya karakteristik wirausaha yang dilihat dari berkomunikasi, komitmen yang tinggi, percaya diri, dan lainnya. Ketiga, kurang maksimalnya memanfaatkan kreativitas yang dimiliki pelaku UMKM. Yang keempat, kurangnya penggunaan e-commerce bagi pelaku usaha. Dan yang terakhir, kurangnya pemahaman akuntansi oleh pelaku usaha UMKM.
Pembatasan masalah. Berdasarkan pada identifikasi masalah yang terjadi, sehingga peneliti ini dibatasi pada variabel yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu karakteristik wirausaha, kreativitas, e-commerce, dan pemahaman akuntansi terhadap keberlanjutan usaha UMKM saat pandemi COVID-19. Rumusan masalah. Berdasarkan dari latar belakang penelitian, adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu yang pertama, apakah karakteristik wirausaha memiliki pengaruh terhadap keberlanjutan UMKM di Kecamatan Ubud saat pandemi COVID-19? Yang kedua, apakah kreativitas memiliki pengaruh terhadap keberlanjutan UMKM di Kecamatan Ubud saat pandemi COVID-19? Yang ketiga, apakah e-commerce memiliki pengaruh terhadap keberlanjutan UMKM di Kecamatan Ubud saat pandemi COVID-19? Dan apakah pemahaman akuntansi memiliki pengaruh terhadap keberlanjutan UMKM di Kecamatan Ubud saat pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan dengan rumusan masalah yang dijelaskan di atas, maka adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui karakteristik wirausaha memiliki pengaruh terhadap keberlanjutan UMKM di Kecamatan Ubud saat pandemi COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui apakah kreativitas memiliki pengaruh terhadap keberlanjutan UMKM di Kecamatan Ubud saat pandemi COVID-19. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah e-commerce memiliki pengaruh terhadap keberlanjutan UMKM di Kecamatan Ubud saat pandemi COVID-19. Dan untuk mengetahui apakah pemahaman akuntansi memiliki pengaruh terhadap keberlanjutan UMKM di Kecamatan Ubud saat pandemi COVID-19. Dalam penelitian terdapat dua jenis manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi penelitian, bagi UMKM, dan bagi Universitas Pendidikan Ganesha ataupun pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait penelitian ini. Selanjutnya yaitu kajian teori. Kajian teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu going concern. Going concern adalah suatu kondisi badan usaha yang diperkirakan dapat berlanjut dalam jangka waktu yang tidak terbatas di masa depan menurut Ginting dan Tarihoran 2017. Nah, going concern yaitu menurut SPAP PSA 30 SA Saksi 341 tahun 2011 menyatakan bahwa kelangsungan hidup suatu usaha yang di mana digunakan untuk asumsi pelaporan keuangan selama tidak ada bukti yang terdapat informasi penjelasan hal yang berlawanan. Maka dalam kondisi keuangan suatu usaha merupakan dasar penentuan going concern. Suatu usaha akan mengalami kesulitan keuangan apabila terjadi suatu penurunan kondisi perekonomian, di mana ketika kondisi suatu ekonomi kurang mendukung, terkhusus untuk usaha kecil cenderung akan pernyataan going concern menurut Ginting dan Tarihoran 2017. Selanjutnya yaitu UMKM. Konsep dari usaha mikro, kecil, dan menengah menunjukkan pada Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 yaitu tentang UMKM yang menjelaskan pada pasal 1 dari undang-undang bahwa dijelaskan usaha mikro adalah usaha yang produktif dimiliki oleh perorangan dengan kriteria usaha UMKM berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. Selanjutnya, usaha kecil adalah suatu usaha yang berdiri sendiri yang merupakan suatu usaha ekonomi produktif, di mana usaha ini dimiliki oleh perorangan, bukan merupakan anak atau bukan merupakan cabang dari perusahaan lain maupun bagian langsung atau tidak langsung. Nah, usaha menengah maupun usaha besar yang memenuhi kriteria sesuai yang diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. Selanjutnya, usaha menengah adalah usaha yang berdiri dengan sendirinya yang merupakan usaha ekonomi yang produktif yang dimiliki oleh perorangan, di mana bukan merupakan anak atau bukan merupakan cabang perusahaan lain untuk bagian langsung atau tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan kriteria usaha menengah sebagaimana yang telah diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. Selanjutnya, pandemi COVID-19. Pandemi yaitu merupakan tingkatan dari volume dan dalam menyebarkan penyakit dapat terbaring paling tinggi.
Menurut Hardilawati 2020, pandemi COVID-19 yaitu memberikan dampak dengan signifikan pada UMKM, di mana hal tersebut dikarenakan terjadinya pembatasan jam operasional usaha, penjualan yang berkurang, serta juga terjadinya kehilangan pangsa pasar dikarenakan adanya pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang akan membuat masyarakat untuk lebih membatasi dalam keluar rumah. Selanjutnya, keberlanjutan UMKM. Menurut Al-Sehi DKK 2018 dalam Isyarah 2020 yang menjelaskan bahwa keberlanjutan usaha merupakan suatu kemampuan atau suatu organisasi untuk mengelola secara efektif dan efisien sumber daya yang sangat terbatas dalam memenuhi kebutuhan jangka panjang. Nah, adapun indikator keberlanjutan usaha UMKM yaitu menurut Tanti 2020 adalah yang pertama, terjadinya peningkatan pendapatan, terjadinya peningkatan modal usaha yang dijalankan, terjadinya peningkatan volume penjualan, dan terjadinya peningkatan daerah pemasaran. Selanjutnya, karakteristik seorang wirausaha pada umumnya dapat dilihat pada saat berkomunikasi dalam rangka mengumumkan suatu informasi maupun pada waktu menjalankan usaha dan menjalani hubungan dengan para relasi bisnis. Maka untuk itu dalam menjalani hubungan bisnis dengan seseorang harus mengetahui karakteristiknya, karena tanpa memperhatikan karakteristik bisa-bisa akan rugi sendiri apabila menjalani hubungan bisnis dengan orang yang berkarakter tidak baik. Adapun indikator dalam karakteristik wirausaha yang dipakai dalam penelitian ini yaitu menurut Ginting 2017. Yang pertama, percaya diri dan optimis, berani mengambil risiko, memiliki komitmen, memiliki etos kerja, dan memiliki sikap kemandirian. Selanjutnya, kreativitas. Kreativitas merupakan sebuah keterampilan seseorang miliki dalam menciptakan kebaharuan sesuatu yang berupa gagasan atau karya nyata, di mana yang memiliki perbedaan dengan yang sebelumnya sudah ada. Nah, menurut Setiawati 2021, indikator untuk mengukur kreativitas yaitu yang pertama, kemampuan untuk berpikir kreatif, memberikan nilai tambah untuk produk yang dijual, melakukan cara-cara baru agar dapat mengembangkan peluang usaha, mempunyai ide-ide kreatif untuk perkembangan usaha, dan mencari solusi dari masalah. E-commerce merupakan suatu pemanfaatan internet sebagai aktivitas usaha, kegiatan bisnis yang dilakukan secara online atau dapat meliputi pemasaran, promosi, public relation, transaksi, pembayaran, dan juga jadwal pengiriman barang, serta masih sangat terbuka kemungkinan inovasi-inovasi kegiatan bisnis online dengan suatu perkembangan teknologi e-commerce itu sendiri. Nah, indikator dari e-commerce menurut Aditya Seh 2021 yaitu e-commerce atau penjualan online meningkatkan pertukaran informasi, e-commerce memperluas jangkauan bisnis, e-commerce atau penjualan online untuk promosi, e-commerce atau penjualan online untuk memberikan pelayanan, dan e-commerce atau penjualan online meningkatkan loyalitas. Selanjutnya, pemahaman akuntansi. Menurut Faiz Zamzamami dan Nabela Dutanusa 2017 halaman 2 menyatakan bahwa akuntansi adalah sebagai suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan yang menghasilkan informasi ekonomi atau diberikan kepada pihak pengguna, di mana pemahaman akuntansi merupakan sejauh mana seseorang mengerti dan memahami betul akan akuntansi sebagai proses dimulai dari proses transaksi dan melakukan pencatatan sampai dengan proses membuat laporan keuangan yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut. Adapun indikator menurut Dewi 2021 yaitu konsep akuntansi, aturan standar akuntansi yang berlaku, implementasi konsep akuntansi, dan implementasi aturan atau standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Adapun penelitian menurut Prameswari dan Irwansyah 2017 menyatakan bahwa karakteristik wirausaha memiliki pengaruh yang positif serta signifikan pada perkembangan usaha suatu UMKM yang ada di Kecamatan Buleleng. Yang kedua yaitu menurut Setiawati 2021 menyatakan bahwa kreativitas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keberlanjutan usaha UMKM saat pandemi COVID-19. Yang ketiga yaitu menurut Aditya Seh 2021 penggunaan e-commerce berpengaruh positif signifikan terhadap
keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan menurut Dewi 2001 menyatakan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap keberlanjutan UMKM. Kerangka berpikir. Adapun kerangka berpikir yang dapat dilihat dalam slide yaitu X1, X2, X3, dan X4 berpengaruh secara parsial terhadap Y. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Yang pertama H1, di mana karakteristik wirausaha memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap keberlanjutan usaha UMKM di Kecamatan Ubud saat pandemi COVID-19. H2 yaitu kreativitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan usaha UMKM di Kecamatan Ubud saat pandemi COVID-19. H3 yaitu e-commerce memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap keberlanjutan UMKM di Kecamatan Ubud saat pandemi COVID-19. H4 yaitu pemahaman akuntansi memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap keberlanjutan UMKM di Kecamatan Ubud saat pandemi COVID-19. Selanjutnya itu metode penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini adalah lokasi yang dimana akan dilakukan suatu penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian yaitu pada usaha mikro, kecil, dan kecil perdagangan dan non-pertanian di Kecamatan Ubud yang terdaftar di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gianyar, yang meliputi mengenai keberlanjutan usaha UMKM saat pandemi COVID-19. Waktu penelitian pada penelitian ini yaitu tahun 2022. Selanjutnya yaitu rancangan penelitian. Pada bab 3 membuat rancangan penelitian yang dapat dilihat pada slide yaitu bahwa judul dilatar belakangi dari berbagai masalah sehingga dibuatkan rumusan masalah, tujuan dan manfaat dan didukung oleh kajian teori dan dibuatkan penelitian yang berupa uji kualitas data, analisis deskriptif, analisis regresi linear berganda. Selanjutnya didapatkan hasil pembahasan serta dibuatkan simpulan dan saran. Selanjutnya yaitu populasi penelitian. Populasi penelitian ini yaitu usaha perdagangan dan non-pertanian di Kecamatan Ubud yaitu merupakan populasi penelitian. Maka berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gianyar bahwa jumlah usaha mikro dan kecil di Kecamatan Ubud yang memiliki jenis usaha perdagangan dan non-pertanian tahun 2021 sebesar 7.392 usaha, yaitu usaha mikro perdagangan sebesar 2.653, usaha kecil perdagangan sebesar 1.495 usaha, usaha mikro non-pertanian sebesar 2.108 usaha, dan usaha kecil non-pertanian sebesar 1.136 usaha. Sampel penelitian. Metode pengambilan sampel yaitu menggunakan metode purposive sampling yang memiliki kriteria. Yang pertama, pelaku usaha mikro serta kecil di Kecamatan Ubud yang memiliki jenis usaha perdagangan dan non-pertanian yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gianyar. Yang kedua, pelaku usaha mikro dan kecil di Kecamatan Ubud yang masih berjalan sampai saat ini, pelaku usaha mikro dan kecil yang memiliki tempat berjualan yang tepat atau bukan berjualan keliling. Rumusan Sloven merupakan rumusan yang dipakai dalam menentukan sampel penelitian, yaitu N sama dengan N per 1 plus N dikali E kuadrat. Populasi berjumlah 7.392 usaha mikro dan kecil dengan presentase kelonggaran yang digunakan adalah 10%. Untuk memperoleh sampel penelitian yaitu menggunakan perhitungan sebagai berikut, yang dimana N sama dengan N per 1 plus N dikali E kuadrat. Maka N sama dengan 7.396 per 1 ditambah 7.396 dikali 10% kuadrat. Maka N sama dengan 98,66. Maka dibulatkan menjadi 99 responden. Jadi didapatkan sampel yang menjadi responden dengan perhitungan Sloven sejumlah 99 responden usaha kecil dalam bidang usaha perdagangan dan non-pertanian.
metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data digunakan yaitu metode kuantitatif, yaitu angket kuesioner. Angket kuesioner yaitu merupakan suatu teknik pengumpulan data yang telah dilakukan dengan cara menyebar lembaran yang berisi pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan serta tertulis kepada responden yang menjadi sampel penelitian untuk dijawab menurut Sugiono 2017. Alat yang digunakan dalam pengumpulan yaitu disebut instrumen penelitian yang diukur menggunakan skala Likert rentangan 1-5. Selanjutnya yaitu definisi operasional yang dipakai dalam penelitian ini yaitu karakteristik wirausaha sebagai X1, kreativitas sebagai X2, e-commerce sebagai X3, pemahaman akuntansi sebagai X4, dan keberlanjutan usaha UMKM saat pandemi COVID-19 yang diukur menggunakan skala Likert dengan rentangan nilai 1-5. Adapun uji yang dipakai yaitu yang pertama uji validasi. Uji validasi yaitu mengukur apakah suatu pernyataan pada kuesioner dapat dinyatakan valid atau tidak. Nah, kuesioner penelitian dapat dinyatakan valid yaitu seandainya pernyataan dalam kuesioner dapat mencapai suatu yang akan diukur dengan menggunakan kuesioner tersebut. Maka untuk mengetahui suatu instrumen valid atau tidak, maka dapat dilihat dari nilai signifikan. Apabila nilai signifikan kurang dari 0,05, maka instrumen tersebut dapat dinyatakan valid. Sedangkan apabila nilai signifikan lebih dari 0,05, maka instrumen tersebut dapat dinyatakan tidak valid. Selanjutnya uji reliabilitas. Menurut Ghazali 2011, di mana reliabilitas merupakan alat yang dipakai sebagai pengukur dalam suatu kuesioner yang menjadi indikator dari variabel. Menurut Sujarweni 2014, dalam Ghazali 2011 menjelaskan bahwa pengambilan keputusan uji reliabilitas menggunakan ketentuan yaitu yang pertama, apabila perolehan Cronbach's alpha lebih dari 0,60 maka kuesioner dapat dinyatakan reliable. Sedangkan apabila perolehan Cronbach's alpha kurang dari 0,60 maka kuesioner dinyatakan tidak reliabilitas. Selanjutnya metode dan teknik analisis data yang dipakai yaitu uji statistik deskriptif. Statistik deskriptif yaitu merupakan statistik yang dipakai dalam penelitian untuk menganalisis suatu dengan cara menggambarkan ataupun mendeskripsikan suatu data yang sudah terkumpul sesuai fakta atau apa adanya, tidak dimaksudkan membuat kesimpulan untuk generalisasi ataupun umum menurut Sugiono 2015. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas. Uji normalitas yaitu dilakukan untuk mengetahui apakah variabel residual mempunyai distribusi yang normal atau tidak normal dalam suatu model regresi dengan memakai Kolmogorov Smirnov, yaitu dengan melakukan perbandingan antara perolehan asimsik dengan perolehan alfa yang telah ditetapkan yaitu 5% atau 0,05, di mana apabila nilai perolehan asimsik melebihi 0,05 maka data memiliki distribusi yang normal, di mana uji Kolmogorov Smirnov yaitu dilakukan berdasarkan pembuatan hipotesis menurut Ghazali 2013 menyatakan HO yaitu data residual memiliki distribusi yang normal, sedangkan HA data residual tidak memiliki distribusi yang normal. Selanjutnya uji multikolinearitas. Tujuan dilakukan pengujian multikolinearitas ini yaitu untuk mengetahui apakah terdapat korelasi variabel bebas dalam suatu model regresi. Apabila perolehan FIP lebih dari 10 serta perolehan toleransi kurang dari 0,1 bermakna terjadinya multikolinearitas dalam model regresi. Sedangkan perolehan FIP kurang dari 10 serta toleransi lebih dari 0,1, jadi dalam model regresi tidak terjadi multikolinearitas menurut Ghazali 2013. Selanjutnya yaitu uji
heteroskedastisitas. Menurut Ghazali 2013, di mana uji heteroskedastisitas yaitu sebagai tujuan dalam mengetahui apakah terjadinya perbedaan variasi dari residual suatu pengamatan ke lain pengamatan dalam model regresi. Dalam menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari uji Glaser atau profitabilitas C yang melebihi tingkat 5% atau 0,05, maka model regresi ini dinyatakan terbatas dari heteroskedastisitas, sedangkan apabila nilai profitabilitas C di bawah 5% atau 0,05 berarti dalam model regresi terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya itu analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda yaitu merupakan suatu metode statistik yang dipakai dalam menguji pengaruh seluruh variabel independen pada variabel dependen menurut Ghazali 2013. Di mana analisis regresi berganda ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh karakteristik wirausaha, kreativitas, e-commerce, pemahaman akuntansi terhadap keberlanjutan UMKM saat pandemi COVID-19, di mana menggunakan persamaan regresi yaitu Y sama dengan alfa ditambah beta 1 kali X1 ditambah beta 2 kali X2 ditambah beta 3 kali X3 ditambah beta 4 kali X4 ditambah standar error. Selanjutnya yaitu terdapat uji parsial atau uji T. Uji T dipakai dalam pengujian pengaruh dari variabel independen dari variabel dependen, di mana menggunakan nilai alfa yang telah ditentukan yaitu 5% atau 0,05. Dengan cara melakukan perbandingan antara perolehan signifikan dengan alfa dengan bantuan SPSS statistik versi 20 apabila signifikan kurang dari 0,05 atau perolehan T hitung lebih atau T tabel, maka variabel independen berpengaruh secara terpisah atau parsial. Sedangkan apabila signifikan melebihi 0,05 atau perolehan T hitung kurang dari T tabel, maka variabel independen tidak memiliki pengaruh secara parsial atau terpisah terhadap variabel dependen. Selanjutnya yaitu uji koefisien determinasi R kuadrat. Menurut Ghazali 2011, tujuan dari uji koefisien determinasi yaitu sebagai pengukur dalam menentukan seberapa besar kemampuan dari suatu modal dalam menunjukkan variasi variabel bebas. Koefisien determinasi ini yaitu berkisaran dari 0 sampai dengan 1 atau 0 kurang dari atau sama dengan R kuadrat. Pengaruh variabel bebas pada variabel terkait semakin kuat dan apabila R kuadrat semakin kecil bahkan mendekati 0, maka semakin kecil pula pengaruh dari variabel bebas kepada variabel terkait. Berikut ini merupakan dari koefisien determinasi yaitu KD sama dengan R kuadrat dikali 100%. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.